Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Mas Barizal, NIM 2271201002. Saya di sini akan men-storytellingkan buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao jauh sebelum masa Muhammad Al-Fatih, yaitu pada saat masa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Saat itu dunia hanya terbagi menjadi dua, yaitu Timur Persia dan Barat Romawi. Dan Nabi Muhammad SAW memulai untuk membangun peradaban dari nol serta menyatukan suku-suku Arab di Jazirah yang terpecah belah dalam Islam. Tetapi hal ini saat itu tidak dipandang oleh Persia dan Romawi karena di Jazirah Arab sama sekali tidak ada sumber daya dan dipandang tidak ada sesuatu yang penting sehingga dibiarkan begitu saja. Romawi pun dikatakan sebagai pengusaha laut Mediterania karena ia memiliki wilayah yang mengelilingi lautan Mediterania, dan tentu saja mereka memiliki pasukan laut yang sangat kuat pada saat itu. Dan tentu saja hal ini dikarenakan terdapat bangunan yang paling besar dan mewah. Bangunan paling besar dan mewah saat itu yaitu Hagia Sophia yang merupakan pusat dari agama Kristen Ortodok. Terdapat juga gereja-gereja yang jumlahnya banyak sekali dan dikatakan lebih banyak daripada hari dalam satu tahun. Terdapat juga bangunan-bangunan serta jalan-jalan yang telah teratur dengan rapi. Memperkeras seluruh jalan kota dengan batu porfiri dan gedung-gedung marmer di kanan kirinya, serta banyak sekali barang-barang yang bersumber dari rampasan perang. Tidak hanya itu, ia juga membangun sebuah hipodrom yang berguna untuk pacuan kuda dan menjadi simbol kebesaran suatu kota pada masa Romawi. Suatu peradaban yang jauh berbeda dengan Jazirah Arab pada saat itu diakhiri peperangan yang berkepanjangan ini, maka dimenangkan oleh orang Romawi. Yang mana dikarenakan muncul seorang pahlawan, seorang kaisar yang memimpin pasukannya yang berhasil mengalahkan pasukan Persia, merebut kembali wilayah-wilayah dari Persia serta merebut kembali salib suci. Kemudian ia mengarak salib suci ini dari tempat direbutnya hingga sampai ke kota Yerusalem dan dikembalikan ke gereja. Makam kudus kaisar ini bernama Heraklius. Pada tahun 629 ini Rasulullah SAW banyak mengirim surat kepada para pembesar dunia saat itu, antara lain kepada Kisra III, Syahansyah Persia, Heraklius Kaisar Romawi, Mukaukis Pederi Mesir, Bazan Raja
Yaman, Munzir, Al-Musawa, Raja Bahrain, dan sebagainya. Dan sebagainya yang mana mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Bagi kaum muslim, nama Konstantinopel berarti kemuliaan. Berarti kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bisyarah mereka sebuah janji Allah yang menjadi kenyataan. Usianya pada saat itu hampir 80 tahun. Usianya pada saat itu hampir 80 tahun ketika ia mendengar bahwa saat Yazid bin Muawiyah ingin pergi ke Konstantinopel, ia memaksa agar dapat ikut dalam pengepungan Konstantinopel tersebut. Suku Turki yang paling besar yaitu Bani Okzu. Mereka berimigrasi ke wilayah Persia yang pada saat itu telah takluk oleh kaum muslim. Adapun Bani Okzu adalah kabilah Turki pertama yang menerima Islam pada masa Utsman bin Affan. Dan ketika terjadi perubahan Khalifah Umayyah ke Khalifah Abbasiyah, maka disinilah kaum Turki mulai mendapatkan tempat, dikarenakan ketika Khalifah Mu'tasim ia memberikan kedudukan kepada kaum Turki serta menempatkan di wilayah yang strategis untuk berhadapan dengan Khalifah Fatimiyah yang mana waktu itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Dan Al-Fatih sadar bahwa selain menempa dirinya, ia juga harus menjadikan pasukannya menjadi sebaik-baiknya pasukan. Karena Konstantinopel hanya dapat ditaklukkan dengan pemimpin dan pasukan yang terbaik, yang mana yang dikenal dengan nama Yeniseri. Sehingga ia dapat mengamankan Selat Bosporus sekaligus menghubungkan Kesultanan Utsmani Asia dan Eropa. Selain itu juga akan menjadi pemutus suplai makanan dan perlengkapan perang serta bantuan pasukan dari Genoa di Laut Hitam. Di mana pada 5 April pasukan telah berkumpul. Sultan Al-Fatih beserta iringannya sampai depan dinding Konstantinopel. Setelah perjalanan jauh dari Edirne ke Konstantinopel. Dan pada saat itu, tepat pada 6 April, Al-Fatih mengirimkan pesan kepada Kaisar Konstantinopel. Perkara pertama, apakah Anda akan menyerah dan menyerahkan kota? Dan yang keduanya membayar jizyah, atau yang ketiga mereka diperangi. Kaisar Konstantin memilih pilihan peperangan. Menjelang tengah hari, Al-Fatih membariskan seluruh pasukannya dan mereka melakukan salat Jumat.
sampai pada 20 April penyerangan demi penyerangan ini pun belum membuahkan hasil. Diperparah banyak pasukan yang gugur serta menimbulkan wabah penyakit. Dan semangat pasukan menurun. Hal ini dikarenakan dinding Konstantinopel sampai saat itu masih berdiri kokoh. Di saat inilah Halil Pasha, seorang penasehat dari zaman ayah Al-Fatih yang mana dari awal tidak menyetujui penyerangan ini dan yang mana diketahui ia mungkin menerima suap dari Kaisar Konstantin. Ia mengatakan dan membuat mental pasukan menurun. Dan terdapat kata-kata pada surat Syekh Samsuddin yang terus-menerus ia pikirkan. Dan ia tidak pernah ragu bahwa Konstantinopel akan takluk di tangannya. Oleh karena itu, ia perlu memikirkan satu cara untuk membuat kejutan sesuatu yang belum pernah terjadi. Sesuatu yang akan mengembalikan keadaan, menaikkan moral pasukan. Dan di mana Sultan menyadari bahwa selama tanduk emas belum dikuasai, maka selama itu pula pengepungan menjadi sulit. Di mana di tengah diskusi ini, maka Sultan mengatakan hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Melewati yang dimaksud adalah mengangkat kapal-kapal dari double kolom di Selat Bosporus melewati daratan Galata menuju Valley of Spring di Teluk Tanduk Emas agar bisa mengatasi rantai raksasa dan menyerangi tembok dari sebelah utara. Dan pada hal ini akan mengakibatkan pasukan Konstantin akan terpecah menjadi dua, di utara dan barat. Maka inilah kesempatan terbesar untuk membebaskan kota Konstantinopel, karena perpecahan pertahanan ini mengakibatkan orang di Konstantinopel tidak dapat memperbaiki tembok dengan cepat seperti sebelumnya. Maka dari itu disepakati tanggal 21 April kapal-kapal itu akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Hal yang mustahil pada zamannya, kapal-kapal tersebut bergerak. Alhasil yang terjadi adalah pada tanggal 22 April 72 kapal berpindah dari Selat Bosporus ke Teluk Tanduk Emas. Dalam waktu satu malam, pada pagi harinya pasukan Konstantinopel terbangun ketika melihat deretan kapal perang berjajar rapi di Bukit Galata. Dan beberapa telah berlabuh di Teluk Tanduk Emas. Tetapi ternyata peperangan masih terus berlangsung. Dari tanggal 22 April yang mana kapal berhasil dipindahkan dengan melewati Bukit Galata ke Teluk Tanduk Emas. Maka peperangan terus terjadi sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Sultan Al-Fatih akhirnya dapat membuat lubang yang sangat besar pada dinding Konstantinopel, yang mana tidak mungkin untuk diperbaiki dengan cepat oleh pasukan Konstantin. Tetapi Al-Fatih memberhentikan sementara peperangan ini.
dan memerintahkan seluruh pasukannya besok untuk berpuasa sunnah sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar memudahkan penaklukannya dengan mensucikan diri dari maksiat kepadanya, serta meluruskan niat bahwa penyerangan ini hanya untuk Allah semata. Maka pada hari itu yang terjadi di perkemahan pasukan muslim adalah kekusukan dalam salat dan doa, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir sambil mengasah pedang ataupun memperbaiki tameng, dan zirah mereka. Ulama-ulama berkeliling kemah membantu serta mengingatkan serta membimbing mereka dengan bacaan Al-Quran, melatih pasukan agar ikhlas, rela berkorban, dan siap melakukan jihad. Keesokan harinya, pada Selasa 29 Mei 1453, jam 1 merupakan hari yang dijanjikan. Malam itu hujan turun dengan derasnya, di mana Sultan Al-Fatih melakukan salat tahajud yang mana sebelumnya ia tak bisa memejamkan matanya. Bibirnya terus berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kepalanya bersujud, tanda tunduk kepada Allah. Dan dalam doanya ia meminta sesuatu kemuliaan Konstantinopel. Pada hari itu juga ia memberangkatkan pasukannya. Penyerangan dibagi menjadi 3 titik utama, yang mana keadaan semakin mendesak dikarenakan sudah banyak pasukan yang dikerahkan tetapi belum membuahkan hasil. Tersisa satu satuan tempur terakhir. Pasukan terakhir yang diberangkatkan Sultan Al-Fatih adalah pasukan khususnya yang disebut Yanisheri, yang mana telah ia persiapkan untuk menjadi pasukan terbaik. Yang mana Yanisheri dengan formasi tempur mereka akhirnya dapat menembus pertahanan pasukan Konstantin, dan akhirnya Konstantinopel takluk oleh kaum muslim dengan bendera kaum muslim yang berkibar di atas benteng Konstantinopel. Dan kemudian Sultan Al-Fatih masuk dari gerbang Karisian ditemani para ulama dan para kafus pasukannya Yanisheri dan para militer. Kemudian ia mengucapkan, lalu ia terus berjalan dengan kudanya menuju ke Hagia Sophia, melewati gereja Holy Apostle, alun-alun Tauri, lalu menuju alun-alun Konstantin. Di depannya latar bentang bangunan termewah pada saat itu, yaitu Hagia Sophia. Kemudian ia turun dari kudanya, berjalan beberapa langkah lalu bersujud kepada Allah, mengambil segenggam debu lalu menumpahkannya. Bersujud kepada Allah, mengambil segenggam debu lalu menumpahkannya ke atas surbannya sebagai bentuk dan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.